pengurus lazisme itu haram untuk mengeluh, satu. Yang kedua haram untuk capek, dan yang ketiga haram untuk sakit, gitu ya. Jadi harus sehat terus, harus semangat terus, harus seger terus. Kalau sudah ngeluh, ada penolakan di sini, ngeluh, sabar, ya sudah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ulama, para masyayikh, para bunyai, ini saya agak grogi karena ada bunyai-bunyai kita yang luar biasa. Ada bunyai Bunyai Nasir, Matur Rawihipun bunyai. Yang satu lagi ini benar-benar bunyai saya, bunyai Latifah. Karena saya alumni Tinanyar bunyai yang penting, sehingga beliau memang keluarga besar pengasuh pondok pesantren Nurul Ma'arif Tinanyar, di mana saya dulu pernah belajar di sana, nyantri di sana selama 6 tahun bunyai. Yang saya hormati sahabat-sahabat para pengurus Lazisnu baik tingkat cabang, MPC maupun ranting, lembaga Panom, serta sahabat-sahabat kita dari Pak UMKM Jawa Timur, terima kasih rawuhnya, dan juga Pak Taufik, terima kasih juga. Jadi sebenarnya saya ini masih agak setengah-setengah setengah greges sebenarnya, karena memang baru saja melakukan perjalanan jauh. Hari Senin kemarin baru sampai di tanah air, terus Gus Sultan tiba-tiba datang ke rumah. Terus memastikan agar saya kecoan teman-teman semua di sini. Masifnya gerakan kaderisasi, khususnya PKPNU dan MKNU yang ada di NU. Nah, saya juga sudah cek di banyak tempat, terutama kalau tingkat LWC dan ranting. Salah satu faktor keberhasilan Lazisnu di tingkat LWC dan ranting itu ada 3 menurut saya yang menjadi salah satu kuncinya. Pertama adalah dukungan dari Rois dan Ketua Tafidiyah, itu mutlak sekali. Kalau kemudian Lazisnu itu aktif, tapi Rois dan Ketua Tafidiyahnya kurang bisa menerima, itu seringkali kemudian gandoli. Maka ketersambungan antara Rois Surya, Ketua Tanfidiyah dengan Lazisnu itu menjadi prasyarat mutlak yang harus ada di Lazisnu. Karena apa? Karena memang kita lembaga yang dibentuk oleh induknya. Nah, yang kedua, ya tadi seperti yang saya oleh Imam tadi, bahwa menjadi pengurus Lazisnu itu haram untuk mengeluh, satu. Yang kedua haram untuk capek, dan yang ketiga haram untuk sakit, gitu ya. Jadi harus sehat terus, harus semangat terus, harus seger terus. Kalau sudah ngeluh, ada penolakan di sini, ngeluh, sabar, ya sudah lewat. Ada kendala di sini, kemudian nyerah, ya sudah, nggak ada apa-apa. Karena memang sekali lagi ini gerakan sosial yang membutuhkan pengurus yang tahan batin. Nah, yang ketiga itu dukungan dari para bunyai di muslimat. Kalau saya cek bunyai, jadi kan juga bisa cek di hampir sekian banyak Lazisnu MWC dan ranting itu motor tinggi. Itu saya sendiri. Jadi kan kita kemarin ketika kumpul di mana tempatnya Bonpring, di Turen itu, kami atas prakarsa beliau kemudian mengundang pengurus-pengurus MWC Lazisnu se-Jawa Timur. Ada sekitar 3.000 orang yang hadir. Kira-kira 60% itu ibu-ibu. 60% ibu. Jadi alhamdulillah hari ini bunyai panjenengan semua kersa rawuh. Ini sinyal positif, sinyal yang sangat baik. Lazisnu kota awal yang aktif, kalau sadar ya. Ini sinyal positif. Jadi saya sangat berbahagia
ketika beliau bersorau di forum kali ini. Nah, soal nanti bagaimana polanya, kemudian ini dikelola seperti apa, saya kira semua bisa dibicarakan, bisa dikolaborasikan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, karena Lazisnu ini masih dianggap baru di banyak tempat, termasuk di Kota Malang ya, ini menurut saya juga terutama di PCNU ya, di PCNU itu masih terbilang lumayan hangat ya, masih baru, karena di periode kemarin belum begitu kelihatan. Nah, alhamdulillah setelah konferensi sudah dibentuk kepengurusan baru dan insya Allah mudah-mudahan benar-benar melesat nantinya. Apalagi di beberapa MWC di Kota Malang kan juga sudah aktif, MWC Wimbing, kemudian Lowok Baru, Kelocet, itu sudah sedemikian rupa sangat aktif, sehingga ini mudah-mudahan akan cepat nanti proses untuk menggerakkan Lazisnu di Kota Malang. Baik. Nah, saya mulai dari ini dulu. Macam itu belum sah disebut sebagai amil syar'i. Dia baru sah sebagai amil syar'i dan berhak mengelola bahkan menerima bagian zakat amilnya kalau sudah terkoneksi, terpadu dengan LAS atau Basnas yang memang secara resmi, secara undang-undang sudah mendapatkan legalitas. Nah, ini tadi yang saya bilang undang-undangnya macam undang-undangnya nomor 23 tahun 2011, terus turunannya ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Terus di dalam internal Lazisnu sendiri ada pedoman organisasi yang sekarang sedang proses pembaruan. Ini terakhir 2016. Terus di situ juga ada hasil Basel BWN Jawa Timur yang membahas soal legalitas amil syar'i itu siapa, caranya bagaimana, sudah ada. Kalau dokumen-dokumen nanti bisa kita share dan bisa dipelajari sendiri. Ini yang tadi saya bilang bahwa tingkatan LAS. Nah, tingkatan LAS. Kan kita ini LAS ya, bukan BAS. Maka kita mengikuti aturan yang ada di PP nomor 14 2014 bahwa ada LAS skala nasional itu tetap mendapat legalitas. Maka kemudian kita membentuk struktur yang kita sebut dengan UKZIS dan JBZIS itu. Bahwa jenengan akan menjadi JBZIS-nya Lazisnu tingkat cabang yang kemudian nanti ketika sudah di SK oleh tingkat cabang sah sebagai amil syar'i. Maka sekali lagi Lazisnu itu bukan LAS skala provinsi, Lazisnu juga bukan LAS skala kabupaten, tapi kita Lazisnu ini adalah LAS skala nasional. Kita ini LAS skala nasional, maka izinnya cukup dari satu menteri saja cukup. Tidak perlu dari dirjen, tidak perlu dari Kanwil, karena kita LAS skala nasional. Nah, maka ini sekali lagi menguatkan bahwa seperti kami ada di BW, beliau-beliau ada di PC, ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harusnya menyambungkan syarat legalitas kita kepada Lazisnu PB, karena yang punya legalitas sebagai amil itu Lazisnu PB sebagai LAS skala nasional. Lazisnu dikoreksi sama Google, apakah yang Anda maksud adalah Lazisnu? Karena sudah ada di luar mereka dan kemudian sudah punya website, sudah ada berita-berita yang dirilis dan seterusnya. Ya, setiap kali ngetik Lazisnu itu mesti dikoreksi sama Google, apakah yang Anda maksud adalah Lazismu? Nah, ini kan berat, wah gimana ya caranya? Maka setelah diskusi dengan para ahli, nah, solusinya ini. Jadi untuk mengimbangi traffic di Google itu dibentuk brand baru, NUCare Lazisnu. Sehingga ini yang kemudian alhamdulillah kalau sekarang sudah enggak lagi. Kalau sekarang ketik di Google Lazisnu, insya Allah sudah muncul ya Lazisnu, tidak lagi dikoreksi sama Mbak Google. Itu alasan teknisnya. Tapi kalau alasan substansinya tadi itu, jadi rebranding yang sampai tadi kita Lazisnu. Nah, maka ya ini sekarang logo yang kita pakai, NUCare Lazisnu ini. Tapi sekali lagi, kalau panjenengan hanya mendapatkan SK dari LWC saja, dari ranting saja, tanpa mendapat SK dari atasnya sebagai amil, maka jangan belum berhak menggunakan logo ini.
atau menggunakan brand Endocare. Jenengan baru berhak menggunakan brand Endocare kalau sudah mendapat legalitas dari tingkat atasnya. Syaratnya udah nyambung duluan gitu ya. Jadi ibarat ijazah itu kan ya dijazahkan dulu, baru kita kobil itu, baru kita amalkan. Kira-kira seperti itu. Nah, di beberapa tempat saya masih melihat ada yang menggunakan logo lama seperti ini ya, yang gemuk. Ampun. Jadi dulu memang ini logonya agak gemuk gitu ya, agak berisi. Terus kayak somponya. Terus setelah larinya banter kenceng, akhirnya sekarang udah langsing. Nah, sekarang sudah langsing sehingga ini yang sekarang kita pakai. Jadi jangan ada yang pakai yang ini lagi, karena ini sudah diet, kira-kira begitu. Sudah diet sehingga sekarang sudah melayani banter. Nah ini nanti dalam urusan administrasi kemarin kita sudah terbitkan edaran ya, sudah kita terbitkan edaran bahwa penyebutan kita sekarang seperti ini. Endocare Lazisto PWNU Jawa Timur, PJNU dan seterusnya. Terus Komsura juga udah kita tertibkan juga kemarin, edaran juga sudah saya kirim ke masing-masing cabang. Nah mudah-mudahan sudah terkirim juga ke MPC dan Natin. Karena kadang berhenti di cabang, nggak sampai ke. Sementara kalau kita mau kirim ke MPC diprotes sama cabang, jangan langsung gitu, cabang dulu. Ya oke, ke cabang. Tapi kadang-kadang juga nggak nyampe ke MPC. Terus apalagi stempel sudah kita tertibkan, seragam juga sudah kita tertibkan semuanya. Kita punya 2 seragam, ada yang formal, ada yang lapangan. Rompi juga, karena kita juga lihat rompinya juga warna-warni, nggak ada yang sama. Terus program ya, nah, program mestinya ada 5 program pemberdayaan ekonomi. Payungnya adalah Endocare Berdaya, kemudian program pendidikan, payungnya adalah Endocare Cerdas, terus Endocare Kesehatan, Endocare Dakwah, Sosial dan Jihad. Ada satu lagi sebenarnya, Endocare Hijau yang belum saya tulis. Itu untuk program lingkungan dan peduli bencana. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang tadi saya bilang, setiap tahun kami punya tim sendiri, tim keuangan namanya Mbak Safika. Itu yang tugasnya adalah nagih laporan keuangan kepada PCPC. Konsultan, itu setiap hari di WA terus mana laporannya. Nah supaya nanti misalnya tidak seperti itu lagi, maka kita membutuhkan bantuan satu aplikasi yang memudahkan kita dalam pengelolaan keuangan. Nah alhamdulillah teman-teman UMKM sudah membantu kita dengan satu aplikasi khusus yang mungkin nanti bisa dengan bersani bagaimana sistemnya, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk mendukung program-program Lazisto yang ada di Kota Malang khususnya. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya, pengapunten apabila ada khilafat dan nanti bisa kita lanjut diskusi ataupun silaturahmi di tempat lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.